Stand Up Comedy Metro TV. Di mana ada berita, di situ ada kita. Lagu ke. Uye. Yeu. Ya. Na. Berita di Metro TV. Uye. Jadi stand up comedy. Di mana ada berita. Di situ ada kita. Hai. Thank you. Terima kasih Jakarta. Thank you Kedoya. Gak ada. Makhluk astral. Manfaatin kalau ada gitar, manfaatin untuk nyanyi. Iya. Benar. Tapi itulah yang berbeda sekarang di Metro TV. Kenapa? Coba Regen jelasin. Karena di Metro TV ini kita stand up sambil membawakan berita. Wow. Jadi ketika kalian di sini bukan hanya tertawa, pulang tuh nggak hanya. Tapi kalian pulang membawa berita. Bawa koran terus jualan koran. Menambah wawasan. Menambah Bungkus wawasan, gorengan ya, wawasan. bener. Iya. Dengan cara komedi, mudah-mudahan ini berhasil. Nah, Kalau begitu saya nanti kita tanya lu dulu. Lu bawain berita apa? berita tentang cinta. Wah. Ada juga loh. Jadi cinta itu harus terus diberitakan. Kamu? Kalau gue membawakan berita mengenai teknologi yang paling mutakhir. Kang Dadi, Saya akan Jangan. Kang Dani adalah komik pertama yang akan perform. yuk Bismillah. langsung aja. Ini kita sambut Mac Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau ngomongin sesuatu, mau ngomongin beberapa berita dan berita pertama yang mau saya bicarakan adalah yang ini. Pungli pelabuhan ada di semua instansi. Pungutan liar yang ada di semua instansi di pelabuhan. Dan di dalam beritanya, itu nggak ada di sini, tapi dalam beritanya itu segini, cuman dikit. Jadi kalau loncat cuman gitu. Jadi dalam beritanya itu, menurut Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, itu pungli ada di pelabuhan itu, ini sebenarnya sudah bukan hal yang jadi sesuatu yang biasa. Ini yang bahaya, di Indonesia tuh bahaya. Kalau masalah dijadikan biasa, itu jadinya bahaya. Kenapa? Karena akan ada terus setiap tahun. Karena pungli ini ada tiap tahun. Ini bahaya kalau sesuatu udah dijadikan biasa itu bahaya. Seperti di daerah saya itu semuanya preman. 7 turunan preman. Ada maling, ada pembunuh maling, ada maling yang habis membunuh. Wah banyak pokoknya. Itu jadi ketika ada maling, misalnya tetangga ini kemalingan. Nggak ada yang teriak maling, nggak ada. Karena itu biasa. Justru yang nggak biasa tuh kalau ada yang teriak maling. Kan kalau di daerah lain ada teriak malingnya ketangkap, dibakar malingnya. Di daerah saya karena sudah biasa, ada yang teriak maling, yang teriaknya dibakar. Itu bahaya karena menjadi sesuatu yang biasa bahaya ya di sini juga. Jadi harusnya ini sesuatu yang nggak biasa gitu. Lagian kalau dilihat, ini sebenarnya bukan pungutan liar. Ya pungutannya biasa gitu. Yang ngambil misalnya ada petugas nih, terus ada pengusaha. Ada petugas, minta duit dulu biar lancar. Ngasihnya biasa, nggak liar kok. Nggak, saya lihat enggak gitu. Ada truk nih, kontainer. Terus ada petugas. Petugasnya lari, terus ngelempar, wah gitu. Nah itu pungutan liar. Kalau enggak, mau ngasih nih. Nggak jadi. Nah itu pungutan liar, pungutan pembohong. Karena iya gitu. Jadi jangan dibiasakan, setuju ya? Setuju, kita pindah ke berita berikutnya. Nah ini nih, saya paling concern ketika ada berita berhubungan dengan anak. Karena saya sekarang sudah punya anak, alhamdulillah. Dan sekarang banyak sekali kalau saya lihat di TV, itu anak-anak disalahgunakan. Anak gitu, anak tuh nggak tahu apa-apa. Sekarang anak ya dipakai untuk kegiatan politik, dipakai untuk kampanye.
digendong, disuruh teriak-teriak. Ngomong aja belum lancar. Ngomong aja karena anak-anak tuh ngomongnya absurd. Kadang-kadang cuman 2 kata. Tata, tata. Tete, tete. Tata, aduh, tata, tete. Atau enggak biasa kata terakhirnya aja. Misalnya kalau colok nomor 2. Loka, loka, loka. Kayak kemarin saya punya keponakan. Itu ngomongnya gini. Apa? Ilat adut, ilat adut, ilat adut. Apa sih? Ternyata lihat badut gitu ya. Ya nggak jelas. Takutnya nanti salah paham ya. Dan juga anak-anak itu ya nggak bisa dipakai buat kegiatan politik. Itu nggak bisa, mereka nggak bisa milih. Kenapa? Karena nanti kalau anak-anak disuruh nyoblos, masuk ke bilik, itu bakal lama. Anak-anak kalau dikasih bolpen atau dikasih paku, itu di dalam macem-macem. Itu jadi gak baik. Jadi tolong sekali lagi jangan menyalahgunakan anak untuk kegiatan politik. Terima kasih, saya Mike Dhani. Kang Dhani. Sudut pandang seekor ayah ya. Seorang. Tapi bener ya. Tapi tadi menarik sih masalah anak kecil dibawa untuk kampanye tuh bahaya. Gak boleh. Takutnya kan lagi digendong gitu kan. Oh ya kita harus dukung nih nomor 7 misalnya nomor 7. Ayo nomor 7 kan Bapak bilang teriak nomor 7. Anaknya kan gak ngerti teriaknya nomor 8. Nomor 8! Ya siapa nih gitu. Atau kalau enggak dia gendong anaknya kan kecil kan. Yang lain di kibar bendera dia kibar anak. Anaknya pelukan di tangan Wira. Kalau enggak kibar bendera slang. Ini kampanye nggak apa-apa, abok-abok. Abok-abok. Ya, tadi Kang Dhani udah pokoknya jadi pemenang tetap di Stand Up Comedy Metro TV. Di mana ada debat, di situ ada kita. Coba misalnya gua nih ya jadi korban kecelakaan. Terus tiba-tiba ada orang foto cekrek gue teriakin. Foto ulang.